Halo semuanya. Nah, hari ini gue pengen nge-review investasi reksadana gue untuk mempersiapkan dana darurat ya, di reksadana pasar uang di episode ketiga. Jadi episode ketiga ini dari season 2. Jadi kalau yang season pertama ini lebih kayak gue investasi rutin, terus tiba-tiba emang kebetulan ada kebutuhan yang mendadak dan akhirnya gue mencairkan semua. Memang pokok dari investasi untuk dana darurat ini adalah buat ketika darurat itu dipakai, guys. Nah, ini sekarang gue lagi mempersiapkan lagi. Takutnya kan ke depan kita nggak tahu ada apa. Nah, ini bisa dipakai. Buat sobat investor yang ingin mengikuti perjalanan gue, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gue mau ngasih tahu dulu ke kalian. Tadinya kan gue mau bikin tuh yang seperti video biasa tuh, ya apa namanya, yang kayak gue di kamera. Cuman kebetulan clip on gue lagi nggak tahu kemana nih guys. Jadi gue pikir ya udahlah, sesekali gue pakai apa namanya, pakai sistem Zoom aja dulu. Gitu. Anyway, gue akan coba share screen dulu di sini, ya. Gue akan share screen. Ini adalah aplikasi Bibit juga, ya, aplikasi Bibit. Tadi gue sudah login ya lewat website. Nah, di sini gue ingin mengecek apa namanya dana darurat gue progresnya gimana di reksadana pasar uang. Oke, kita klik aja pasar uang. Nah, di sini ya. Gue kan naruhnya di Sukor Invest Syariah Money Market Fund nih. Ya. Dan alasannya kenapa dan lain sebagainya itu lo bisa cek di video-video sebelumnya. Karena gue nggak bahas sebelumnya kenapa alasannya, bagaimana cara analisanya. Jadi kalau misalkan kalian punya strategi yang berbeda dengan gue, cara menganalisanya gimana, mungkin lo bisa cek tuh di video-video sebelumnya. Kayak gitu. Anyway, di video ini gue ada peningkatan 0,13%. Kemarin tuh kayaknya 0,6% apa 0, berapa gitu. Jadi sekarang udah ada peningkatan ya, walaupun cuma seiprit. Nah, orang akan nanya lagi, kok untungnya dikit banget, Jess? Ya iya, karena gue naruh investasinya dikit. Dan kedua, instrumen yang gue pilih itu adalah instrumen yang risikonya itu kecil. Karena kalau buat dana darurat, kita tidak boleh mengambil risiko yang gede. Karena kalau kita ngambil risiko gede, berarti turunnya juga gede. Gitu. Nah, makanya gue ngambil reksadana pasar uang. Oke, di sini 100.000 ya. Kalau kalian penasaran, oh gimana sih progresnya? Ya secara grafik setahun 4%-an, 3 tahun dia 20,42%. Jadi menurut gue cukup lumayan lah gitu ya. Nah ini kan tidak pernah menjanjikan keuntungan bakal sama kan guys. Itu bisa lebih ataupun bisa kurang. Faktornya itu pun juga itu banyak ya guys. Itu bisa karena memang performance reksadana di dalam gitu. Ya, misalkan di sini, kamu lihat nih ya. Tuh, di sini kan ada alokasi aset. Nah, performance dari reksadana ini tergantung dari alokasi aset yang ada di sini. Kalau misalkan alokasi aset di sini ternyata emang hasilnya lagi bagus, biasanya ininya juga akan naik nih, gitu. Atau bisa jadi karena suku bunga juga. Jadi kalau suku bunga dari BI-nya sendiri dia naik, itu umumnya reksadana pasar uang juga akan mengalami kenaikan. Soalnya waktu dulu tuh sempat ada kejadian kayak gitu. Zaman dulu tuh kalau reksadana untuk pasar uang sempat ada yang keuntungannya nyentuh sampai 7%, ya 7%-an lebih, ya. Dan sekarang emang lagi pada turun karena memang suku bunga dari BI-nya juga turun kan. Tuh, kok bisa ngaruh sih suku bunga dari BI? Sebenarnya kayak gini, setahu gua kalau misalkan kenapa suku bunga itu ngaruh, karena gini loh, kalau reksadana pasar uang rata-rata tuh isinya deposito.
Nah, deposito itu kan bisa jadi deposito yang konvensional, ada juga yang syariah. Tapi kan makanya kalau dia mayoritas ditaruhnya di deposito, berarti acuannya itu harusnya adalah suku bunga BI gitu. Tapi ya makanya itu gitu. Kenapa dia bisa berpengaruh banget ya suku bunga BI dengan ini ya karena itu sih. Jadi karena memang dari isinya itu kebanyakan deposito, walaupun ada yang namanya sukuk ya. Sukuk itu apa sih? Sukuk itu kayak obligasi versi syariah lah gitu. Kayak gitu sih. Lo mau jumpain di reksadana lain juga kurang lebih sama sih. Kayak misalkan gue ambil nih Manulife ya. Dia, nah kalau ini instrumen pasar uang gitu. Instrumen pasar uang gue ini ada banyak nih instrumen pasar uang apa. Ini tidak spesifik dikasih tahu sih. Tapi kalau misalkan lo mau ngecek nih, bisa juga sih. Kayak misalkan ini nih, top holdings di sini. Lo copy, gue nggak tahu ya, di Google harusnya ada sih. Coba nih. Oke. Tuh, nih. Oke, di sini. Gue di website kompetitor nih ada nih. Oke, itu. Ya berarti memang ini top holdings-nya dari mereka. Tapi kalau dari ininya nggak ada ya? Nggak ada sih. Biasanya tuh kalau gue top holding sih, kalau yang bukan pasar uang ya, ini gue bisa ngelihat di Google guys. Kayak misalkan ngambil contoh nih ya, reksadana saham. Kita ambil Sukor Equity ya, atau ya Sukor Equity lah. Nah ini kan bisa nih, misalkan BTN. Ya. Tinggal nambahin aja berarti saham baru copy paste. Tuh, di sini ada progresnya kayak gimana, 6 bulan, setahun. Nah, lo bisa lihat tuh, ya kayak gitu. Cuman kalau kalau pasar uang tadi kebetulan lagi nggak ada sih, gitu datanya. But anyway, itu hasil yang ada di dalam di sini tadi, ya di mana di Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini, ya di mana reksadana yang gue pilih ini bakal ditentukan dari hasil yang ada di dalam sini, ya. Kalau misalkan ininya bagus, ya bagus. Kalau lagi turun, ya turun. Intinya seperti itu. Dan juga salah satu yang ngaruh itu biasanya suku bunga BI sih. Kalau setahu gue secara umum ya reksadana pasar uang. Seperti itu. Oke, itu sih. Dan gue sekarang kayaknya mau tambah top up lagi guys. Jadi gue tinggal klik top up aja. Untuk minggu ini 50.000 aja sih. Gitu. Buat dana darurat, jadi gue tambahin. Habis itu, oke, bayar sekarang. Instant payment-nya, oh dia link aja ya. Oke, saya pakai virtual aja lah, yaitu BCA misalkan. Nah oke, nah gue sekarang udah invest lagi kan untuk top up di minggu ini juga. Kebetulan memang ada rezeki, jadi bisa disisihin buat dana darurat. Nah ini gue sih niatnya kalau ada rezeki aja gue sisihin, kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Nah di sini yang bisa kita pelajari sama-sama adalah ketika kamu misalkan dalam posisi mungkin lagi ada gaji atau apa, disisihkan di awal aja, karena kan kita nggak pernah tahu ya, namanya kita manusia, tiba-tiba kita mau beli barang atau apa, nah itu dia gitu. Jadi mendingan disisihkan dari awal. Seperti itu untuk mencegah hal-hal konsumtif di dalam diri kita, karena saya pun juga punya hal-hal kayak gitu. Gue biasanya tuh larinya ke makanan, ke hal-hal seperti itu. Padahal sebenarnya menurut gue, kalau untuk ingin makan ini makan itu sebenarnya masih bisa ditahan gitu. Makanya lebih baik tuh disisihkan di awal. Kalau disisihkan di awal kan lebih enak. Seperti itu. Itu sih paling ilmu dari yang gue pengen kasih tahu hari ini juga, dan gue ingin rutin seperti biasa. Nah, buat sobat investor semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam soal reksadana pasar uang, kalian bisa cek di playlist dana darurat gue dari awal sampai akhir. Di situ bakal ada edukasi soal dana darurat. Nah, buat kamu semua yang setelah ini ingin mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini kliknya. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian? Oke semuanya, buat kamu semua yang merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi yang ada di samping subscribe, supaya terupdate apabila ada video terbaru soal gue. Oke semuanya, sampai jumpa.